Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Mudah-mudahan baik-baik saja sampai saat ini, tetap stay at home dan belajar di rumah. Kita masuk ke bab peluang. Peluang itu artinya boleh jadi, boleh terjadi, boleh tidak gitu ya. Itulah peluang. Kita manusia tidak bisa menebak secara pasti yang akan terjadi, tapi kita bisa menebak peluangnya. Kira-kira peluangnya besar atau kecil gitu ya. Nah, saya ambil contoh di sini. Kita akan belajar apa? Di sini akan belajar menentukan titik sampel dan ruang sampel. Ruang sampel apa sih? Ruang sampel adalah banyak kejadian yang mungkin terjadi. Ya. Nah, saya akan coba untuk permainan dengan uang logam dan dadu ya. Nah, ini saya udah siapin dadu. Nah, kalian harus catat apa hasil yang keluar. Nah, di sini langsung kita biar cepat ya. Di nomor 1 kalian harus bermain dengan melemparkan satu uang logam. Nah, ini ada uang logam yang sudah saya siapkan. Nah, perlu kalian ketahui uang logam ini akan saya lempar. Mungkin pernah ya kalau misalnya kalian tanding futsal atau merebutkan sesuatu hal, mungkin kalian bisa menggunakan pakai uang logam ini sebagai alternatif siapa pemenangnya. Nah, sebelum uang logam ini saya lempar, kalian akan menebak mana yang akan muncul. Nah ya, mana yang akan muncul? Nah, kalau burung Garuda kita sebut gambar. Ya. Kalau burung Garuda yang keluar, maka kita tulis gambar ya. Tapi kalau ini yang keluar, kita tulis angka. Karena ada 500-nya, angka ya. Nah, sekarang saya lempar dan hasilnya harus kalian catat. Tapi kalau sama, jangan dicatat lagi. Paham ya? Saya lempar. Nah, di sini yang muncul adalah apa nih? Burung Garuda berarti gambar ya. Saya tulis di sini. Hasilnya yang pertama adalah gambar. Gambar ya. Nah, sekarang saya lempar lagi. Kita lihat di sini. Ternyata hasilnya gambar lagi. Jangan dicatat kalau gambar lagi. Kita lempar lagi. Gambar lagi. Kita ulang lagi. Gambar lagi. Nah, munculnya yang kedua adalah angka. Nah, apa yang bisa kita simpulkan dari percobaan ini? Berarti dalam percobaan ini banyaknya kejadian, ruang sampelnya itu ada 2 ya, angka atau gambar. Jadi kesimpulannya, kalau kamu bermain dengan satu uang logam, maka kejadian yang mungkin terjadi, kita nggak bisa menebak loh apa yang nanti akan keluar. Kita bukan peramal, kita nggak akan bisa menebak apa yang akan keluar, gambar atau angka. Tapi yang kita bisa tebak adalah gambar atau angka. Kita bolak-balik akan keluar ini aja. Maka kesimpulannya ruang sampelnya ada 2. Dia nggak akan mungkin keluar yang lain kecuali 2 ini. Ya, kalau kamu melemparkan uang logam maka yang muncul adalah 2. Paham ya? Oke, kita akan coba bermain dengan melemparkan 2 uang logam. Nah, di sini saya siapkan 2 uang logam. Ini uang logam yang pertama yang nggak ada tandanya ya. Nah, ini uang logam yang kedua saya kasih tanda Hansaplast di sininya menandakan bahwa ini adalah uang logam yang kedua. Nah, uang logam kedua ini akan saya lemparkan dan kita harus akan catat hasilnya seperti apa. Contoh ya, saya lemparkan ini ya. Nah, ini yang logam yang pertama yang gak ada tandanya. Logam yang pertama adalah muncul gambar. Kita catat hasil yang pertama. Kalau dua logam dilempar, itu yang logam yang pertama munculnya gambar ya. Logam yang kedua munculnya angka. Nah, ngerti gak ya? Nah, kita lempar lagi. Kejadian ini jangan cuma sekali ya, berkali-kali. Kalian akan bisa menemukan berapa ruang sampelnya. Kita lempar lagi. Nah, lihat dulu nih ya, ini saya seret ke sini biar kelihatan. Kita belum nggak bisa ngebedain mana yang pertama. Kita lihat, intip dulu ada Hansaplastnya. Oh, ini ada Hansaplastnya, berarti yang kedua ya. Nah, berarti kita bacanya dari sini. Yang logam pertama itu muncul angka, kita catat ya. Kejadian yang kedua, ternyata logam pertama itu yang keluar adalah angka. Ini kan logam pertama ini. Nah, logam yang kedua yang muncul adalah gambar. Nah, ya, kita lempar lagi ya. Apakah cuma 2 doang kejadiannya? Sekarang kita lempar lagi.
Nah, kita lihat di sini nih logam kedua nih ya pasti ya. Nah, di sini logam yang pertama yang nggak ada saplasnya. Ini logam, kita catat kejadian yang ketiga. Logam pertama munculnya angka, ya. Logam yang kedua munculnya tetap angka. Kan nggak ada yang sama ya. Tuh ya. Gambar angka, angka gambar angka angka. Nah, sekarang kita coba-coba lagi. Nah, ini logam pertama. Logam pertama angka, logam kedua juga angka. Sudah ada di sini ya. Sudah ada di sini, berarti nggak perlu kita catat. Kalau sudah ada, kita lempar lagi. Nah, di sini logam pertama gambar, logam kedua angka sudah ada juga. Nah, kalau memang kalian capek dengan lemparannya yang ada-ada terus, kita pikirin aja kira-kira apa yang peluang. Nah, ada satu yang belum kebuka yang kemungkinan akan terjadi. Logam yang pertama nanti akan kebuka gambar, bisa kan, bisa terjadi ya. Dan logam yang kedua yang ada saplasnya ini akan kebuka gambar juga, itu bisa terjadi. Nah, contohnya nanti akan, tadi saya lempar berkali-kali nggak keluar-keluar ya, kemungkinan bisa terjadi ininya Garuda, ininya juga Garuda. Tapi kenapa mungkin ini nggak keluar-keluar? Karena tempelan yang ada di sininya mengganjal dan harusnya begini mulu gitu ya. Paham ya? Jadi kesimpulannya ruang sampel ya. Ruang sampel kalau dua logam, tadi satu logam dua ya. Kalau dua logam berarti ada 4 ya. Ruang sampelnya kemungkinan akan keluar gambar dan angka. Maksudnya gambar dan angka itu logam pertama gambar, logam kedua angka, logam kedua kejadian yang kedua adalah angka dan gambar. Nah, ada 4 yang akan terjadi dan tidak akan melenceng dari keempat ini. Nah, supaya memperirit video ini, nanti tugasnya adalah kalian mencatat ini dari atas sampai akhir ya, dari awal video sampai akhir video ini harus kamu catat. Bermain dengan melemparkan 3 uang logam. Nah, ini coba kamu kerjakan sendiri dan saya minta catat hasilnya di sini apa yang keluar. 3 uang logam berarti kamu harus membedakan nih kayak saya ya. Satu uang logam yang pertama tidak dikasih tanda, logam yang kedua saya kasih tanda ini, satu di belakang nggak ada, dan saya sudah mempersiapkan logam yang ketiga sudah ada tandanya 2 nih. Nah, ini jadi kalau ada 2 gini nih logam yang ketiga ya. Ini bisa kalian coba nanti melemparkan 3 uang logam hasilnya apa. Oke, lanjut biar cepet. Nomor keempat, bermain dengan melemparkan 1 buah dadu. Nah, ini sudah saya siapkan dadunya ya. Dadu itu ada 1, matanya 2, 3, 4. Mana 4-nya? 4 di sini. Nah, ini 4. Terus ada 5. Nah, ada 6 ya. Ketika 1 dadu ini saya lempar, nah, yang keluar adalah 6. Berarti saya harus mencatat hasilnya ya. 1 di sini ya. Ini ya. Nomor 4, 1 yang muncul adalah 6 ya, atau begini. Nah, maaf ya kalau jelek ya. Nah, kita lempar lagi ya. Kemungkinan kalau dimasuk logika nggak, kalau nanti dadu dilempar yang muncul 66 terus kan nggak mungkin kan. Coba kita lempar lagi. Nah, yang muncul adalah 3. Tulis di sini. 2. Yang muncul adalah angka 3 nih yang bentuknya begini gitu kan. Kita lempar lagi. Nah, angka 4. Angka 4. Nah, kalau kamu males lemparnya ya udah, kalau sudah bisa nebak, oh yang akan muncul nanti mungkin bisa 5, yang kelima mungkin bisa angka 1 ya enggak? Yang kemungkin ada nanti ada angka 2 ya, belum ya. Nah, berarti ruang sampelnya, jadi kalau ruang sampelnya 1 dadu itu ada 6. Jadi kalau dadu dilempar, kita nggak bisa menebak apa yang akan muncul. Kalau kamu main ular tangga, kalau kamu bermain monopoli, kamu berharap mungkin angka 6 yang akan muncul. Atau bermain ludo, kamu akan berharap 6 itu menjadi jagoan kamu supaya kamu bisa ngacir dengan kencang gitu ya. Tapi kan kita nggak bisa menebak dadu apa yang akan muncul, ya kan? Nah, kemungkinannya ada 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mungkin nggak 7 muncul? Tidak mungkin, karena tidak ada 7 di dalam dadu itu. Paham ya? Jadi ruang sampel itu adalah kejadian yang mungkin terjadi. Jadi kita nggak bisa menebak secara pasti. Nah, yang kelima,
bermain dengan melemparkan satu buah dadu dan satu uang logam. Nah, ini satu dadu dan satu uang logam saya siapkan. Nah ya, ini akan saya lempar dua-duanya ya. Nah, kita akan coba lempar. Nah ya, ini bawa ke sini. Kita lihat dari logam dulu. Di logam munculnya gambar, atau biar nggak ini saya catat hasilnya di sini ya. Satu di sini G itu gambar dan dadunya adalah 3. Nah, saya akan catat di sini dadunya 3. G3. Maksudnya G3 itu logamnya gambar, dadunya 3 gitu loh maksudnya ya. Yang kedua saya catat lagi ya, 2. Kok cuma 1? Maaf, salah. Saya harus lemparnya barengan ya. Saya lempar lagi, hasilnya kamu catat. Iya, jauh banget ya. Sebentar, saya ambil dulu. Nah, ini yang muncul angka. Dadunya adalah 1. Nah, berarti harus saya catat di sini adalah A1. Logamnya angka, dadunya angka 1. Coba kamu teruskan, kira-kira berapa ruang sampelnya? Ya, coba atau kamu masuk ke dicobain kalau punya dadu di rumah, atau kalau enggak ya diinstal ludonya, pura-pura pakai dadu, atau dipikirin, atau kita coba sekali lagi supaya kamu ngerti. Saya lemparkan lagi ya bareng-bareng 2 ini ya. Nah nih ya, saya ambil. Nah, ini gambar, berarti kejadian yang ketiga. Ininya gambar gitu ya. Dadunya adalah 4. Nah, nggak ada kan? Nah, kalau sama nggak boleh ya. Kalau sama nggak boleh. Gitu ya, kita kan nyatetnya dari logam dulu baru dadu. Pak, kalau nyatetnya dadu dulu baru logam boleh nggak? Boleh, tapi asal teratur. Di sini juga sama. Jangan di sini logam dulu baru dadu, ntar di sini dadu dulu baru logam, jadi nggak bagus, nggak indah. Oke, selanjutnya yang terakhir adalah bermain dengan melemparkan 2 buah dadu. Yang terakhir nih, dadu yang pertama gambarnya putih, dadu yang kedua gambarnya kuning. Kalian harus catat hasilnya ya. Saya lempar. Oke, nih yang satu dari yang putih ya, mulai catatnya yang putih ya. Yang putih dapatnya 2, berarti saya tulis hasilnya. Pada pelemparan yang pertama, dadu yang pertama munculnya angka 2, sedangkan dadu yang kedua munculnya angka 6. Nah, ini saya catat. Nah, kita akan melempar yang kedua kalinya. Kalau yang kedua kalinya muncul 2,6, maka jangan dicatat lagi, sama. Tapi kalau munculnya begini, ya begini, ini dicatat lagi, ya 6,2. Kenapa? Karena 2,6 dengan 6,2 itu berbeda. Kalau 2 sama 6, maksudnya ini dadu pertama 2, dadu yang kedua 6. Tapi kalau 6,2, dadu yang pertama 6, dadu yang kedua 2. Jadi 2 hal ini berbeda dan harus dicatat. Kecuali 2,6 dan 2,6 itu nggak perlu dicatat. Nah, teruskan percobaan ini sampai kamu akan menemukan hasilnya ada berapa. Ya, nanti kita akan bisa nebak ruang sampelnya ada berapa. Ya, jadi tugas kamu adalah mencatat semuanya. Ini nomor 1 tinggal dicatat, nomor 2 tinggal dicatat, nomor 3 kamu bermain sendiri. Tadi udah saya contohkan. Nomor 4 sudah ada hasilnya. Nomor 5 belum ada ruang sampelnya. Kamu harus meneruskan ini semua. Kira-kira ada berapa? Nomor 6 juga harus diteruskan. Kira-kira ada berapa? Selesai, kamu foto hasil kerjaan kamu, kerjakan di buku tulis ya. Ditulis sesuai tuh ya. Ditulis persis seperti ini. Ya, di buku tulis, kemudian difoto buku tulisnya, dikirim japri ke saya, dan saya akan menilai ini sebagai nilai keterampilan. Mungkin kurang lebihnya itu saja, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.